Islam adalah agama mulia yang dirahmatkan Allah yang Esa. Satukan hati untuk berjuang, sebuah gerakan kebangkitan. Islam adalah agama mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kedengeran gak yang belakang? Gak kedengeran ya? Saya teriak ya? Udah kedengeran belakang sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sungguh suatu kebahagiaan yang sangat besar pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Setelah kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, bulan istighfar, bulan amal saleh, bulan i'tikaf, bulan qiraatul Quran, bulan kita menimba-nimba pahala, bulan kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin ampunannya yang sangat agung dan luas. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada siapapun yang keluar dalam melaksanakan saum Ramadan, qiyamul lail, dalam keadaan maghfurun lahu ajran azima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berbahagia fitr, iftar, Allah Subhanahu wa taala berikan buat orang-orang yang keluar di waktu Idul Fitr yang disebut sebagai Syawal, yang hari ini kita mencoba untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengungkapkan rasa kegembiraan kita setelah kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu berbahagialah, berbanggalah, bergembiralah di saat Allah Subhanahu wa taala menggembirakan dan membanggakan orang-orang yang beriman seperti yang kita saat ini berkumpul. Di saat Allah membanggakan kalian semua di hadapan para malaikatnya, inni uhibbu fulanan, saya mencintai si fulan, si alan, si fulan dan si fulanah. Disebut nama-nama kita di sisi Allah Rabbul Alamin bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan tidak sedikit pun sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap diampuni dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan dua pesan besar saja. Mengapa seseorang yang beriman, yang berkumpul hanya untuk bersatu dalam keimanan dan ketakwaan, keimanan dalam menuntut ilmu, keimanan dalam beramal saleh, di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyengsarakan seorang kaum bersama kaum orang yang berkumpul dalam rangka beriman dan bertakwa, walaupun ada di antara mereka yang duduk di tempat ini, walaupun ada yang duduk di tempat ini hanya karena diajak oleh keluarganya, hanya karena mampir, hanya karena kebetulan, insya Allah la yashqal ladina jalisuhum, yang duduk tidak akan mungkin dicelakakan dan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, ketika para malaikat itu berkeliling mencari tempat-tempat zikir, tempat disebut nama Allah, tempat dipelajari kalam Allah, tempat disebut sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya pada para malaikat, apa yang kau dapatkan dari umatku? Padahal Allah Subhanahu wa taala a'lam kulli syai', lebih tahu tentang segala sesuatu, hanya untuk menunjukkan kebanggaan Allah dengan orang-orang yang berkumpul dalam keimanan dan ketakwaan. Malaikat menjawab, mereka mengingat tentang surgamu, mereka mengingat tentang surgamu. Ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sudah melihat surgaku?
Sudahkah bapak dan ibu melihat surga Allah? Sudahkah kalian semua mengingat dan menyebut-nyebut surga Allah? Jarang bapak dan ibu. Tetapi ketika saat duduk mereka diingatkan tentang surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata Allah kalau mereka menyaksikan langsung jannah Allah subhanahu wa ta'ala? Jauh lebih dahsyat dari kumpulnya kita sekarang ini. Ditanya lagi, apa yang sedang mereka kerjakan lagi? Mereka sedang beristi'adzah, minta perlindungan kepadamu dari api neraka. Ditanya lagi sama Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Belum. Sama sekali mereka belum pernah melihat neraka, tapi mereka beriman dan meminta perlindungan dari Allah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka semua melihat neraka? Tentu mereka akan lebih takut dan mengeri sehingga dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rabbi, di antara mereka ada kaumun khatta'un, ada kaum sekelompok orang yang salah tempat. Tempat. Mereka tidak berniat hadir. Mereka tidak berniat berkumpul. Mereka tidak berniat sedikit pun hanya untuk menggembirakan keluarganya. Hanya karena lewat, hanya karena salah tempat. Bagaimana ya Rabb? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab seperti apa yang saya katakan tadi. Hum qaumul ladzina la yashqa alaihim jalisuhu. Mereka adalah kaum yang tak mungkin menyengsarakan dan mengecewakan orang yang duduk bersama mereka, walaupun mereka niatnya salah di tempat ini. Allahu Akbar, subhanallah. Alangkah agungnya kaum yang al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua persatuan, semua persahabatan, semua perkumpulan tak ada harganya saling berpecah belah, saling bermusuhan, saling bermurka nanti hari kiamat, kecuali orang yang bersatu dalam keimanan dan ketakwaan. Bukankah menuntut ilmu takwa? Bukankah salat takwa? Bukankah saum takwa? Bukankah mengingatkan zikir kepada Allah takwa? Bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu takwa? Mudah-mudahan ijtima' kita, al-akhilla kita, persaudaraan kita karena ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Busyra terakhir Bapak dan Ibu sekalian, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita orang rombeng, kita orang kotor, kita orang salah, kita orang lemah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah akan memasukkan kita ke dalam surga hanya persatuan karena ketakwaan dan keimanan kita sekalian. Pada saat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, saat ibu meninggalkan bapak, saat suami meninggalkan istri, saat anak meninggalkan orang tuanya, saat kalian yang duduk di antara kalian saling meninggalkan persahabatan kalian, semuanya tak ada yang mau membantu satu dengan yang lainnya karena begitu sibuk dengan urusan dosa kita masing-masing. Saat itu seorang istri, seorang suami bertanya kepada istrinya, aina ba'lun ayyu ba'lin kuntilak? Suami mana yang paling engkau cintai? Istrinya bilang, tak ada suami yang paling aku cintai kecuali engkau. Engkaulah suami yang paling aku cintai. Semua kebaikan suaminya diungkap, lalu diminta oleh sang suami, bisakah kau berikan hasanatan wahidah, satu kebaikan saja untuk membantuku saat aku merasakan takut yang luar biasa yang tidak pernah aku rasakan saat-saat sebelumnya? Bisakah satu kebaikan saja yang kau hibahkan untukku menyelamatkan aku dari rasa takut? Kata istrinya, mudah sekali kalau engkau minta seperti itu. Permintaan yang sangat mudah, nggak berat.
Tapi saat ini aku pun merasakan rasa takut yang luar biasa yang seperti engkau rasakan, sehingga aku tak bisa memberikan apapun untukmu. Seorang anak pun bertemu dengan ayahnya, ditanya, wahai anakku, kau punya orang tua yang lebih baik daripadaku? Kata anaknya, tidak ayah, tidak bapak, tidak ibu, tak ada orang tua yang lebih baik dari bapak dan ibu. Engkau yang melahirkan, engkau yang memberikan nafkah, engkau yang mendidik aku. Kata ayahnya, bisakah engkau bantu aku memberikan satu amal saleh yang darah saja, sebirat biji sawi saja, amal jarrah yang bisa aku menyelamatkan aku di saat rasa takut yang mengerikan ini? Sang anak pun mengatakan, sama ayah, hari ini pun aku merasakan takut yang luar biasa yang tidak bisa aku bantu apapun untukmu. Kita sama-sama yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tetapi anugerah yang besar tiba-tiba datang. Sekelompok orang kaum mukminin, yang satu masuk nar, yang satu masuk surga. Teman jalis, teman waktu di dunia, duduk berdua, menuntut ilmu berdua, taklim berdua, salat berjamaah berdua, pergi kemana saja untuk melaksanakan dakwah berdua. Tiba-tiba temannya yang satu masuk nar, temannya yang masuk surga bertanya, mengapa engkau masuk nar? Dengan rasa yang sangat sedih mendalam, sang mukmin yang masuk neraka ini berkata, wahai Fulan, wahai Ahmad, wahai Muhammad, wahai Sarjono, wahai Fulan. Saya ingatnya Sarjono terus. Apa yang dikatakan? Bukan masih ingat engkau waktu di dunia? Bukankah waktu itu aku ada kebutuhan dan aku minta kepadamu untuk antar aku mengawalkan kebutuhan itu? Iya, aku ingat, berikan aku syafaat. Dia minta kepada Allah, ya Rabbi, temanku si Fulan masuk neraka. Aku tahu dulu dia duduk bersamaku nuntut ilmu, dulu berjamaah di masjid bersama-sama aku, dulu aku mengantarnya untuk melaksanakan satu kebutuhannya. Berilah syafaat kepadanya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, cari orang yang kau kenal, cari orang-orang mukmin yang masuk surga ke neraka, yang masuk neraka yang kalian kenal, keluarkan. Yang masih ada imannya seberat biji dzarrah pun keluarkan mereka dari neraka untuk masuk bersamamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Betapa indahnya persahabatan al-akhilla alal muttaqin, persaudaraan di atas ketakwaan. Jangan putus asa dengan kerabat dan saudaranya yang membantu ketaatan. Jangan tinggalkan saudara kalian yang menuntun kepada kebaikan. Walaupun kalian tak bisa memberikan apa-apa, tak usah ragu, keberadaan, kemahiyahan, kebersamaan kalian pun sudah cukup untuk menyelamatkan dan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Mau? Mau tidak? Mau. Di sini. Nanti di jalan lain lagi. Sedikit saudaranya bau apek saja sudah malas kita. Saudaranya sedikit salah saja kita sudah ngambek. Sedikit saja di antara kita ada yang kesenggol sama temennya sudah marah. Kemana kalian akan mencari syafaat kalau kalian meninggalkan orang yang selama ini diberikan wewenang untuk memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah? Kalau kalian tinggalkan sahabat kalian, persaudaraan kalian dalam keimanan dan ketakwaan, jangan tinggalkan, tetap bersama. Walaupun kita tak mendapatkan apa-apa di dunia, tapi insya Allah di yaumil qiyamah kita di antara kita semua akan memberikan syafaat. Terakhir, mudah-mudahan hari ini merupakan awal langkah bagi kita sekalian untuk tetap istiqamah di dalam persaudaraan kita dalam keimanan dan ketakwaan. Mau? Sepakat? Jangan ragu ya.
kalau ada di antara kalian yang bimbang dalam hatinya, baca lagi tafsir tentang syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana di antara mereka, di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Ya, jangan besar-besar. Kalau kita lihat antara Salman dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, keduanya bukanlah orang-orang kaya. Keduanya sama-sama miskin, tak mempunyai harta yang berlebihan. Abu Dzar dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Amalan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat sederhana. Kunjungan antara Salman dengan Abu Dzar ke rumahnya membuat mereka diceritakan sebagai dua sahabat yang akan memasuki surga memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Apa itu? Pernah Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Dzar Al-Ghifari. Saat itu sang istri terlihat pakaiannya lusuh dan kumel. Apa? Lusuh dan kumel. Enggak seperti istri-istri yang lain dalam keadaan rapih ketika suaminya ada di rumah, wangi, cemerlang, cantik, jelita, berhias, semuanya kosong dari istrinya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ditanya, apa yang terjadi dengan saudaraku? Maksudnya Abu Dzar. Saudaramu tidak butuh dunia. Tahu tidak butuh dunia? Enggak butuh harta, enggak butuh istri. Pokoknya kerjaannya hanya ibadah full tank 100. Ya. Tidak ada sisa untuk istrinya, tak ada sisa untuk keluarganya, tak ada sisa untuk bermain. Hanya untuk ibadah. Salman bilang, kesempatan aku meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salman meminta Abu Dzar menyiapkan makanan untuk Salman. Silakan makan. Kata Salman, aku nggak mau makan kecuali engkau makan. Aku lagi saum. Enggak, saya nggak mau makan sebelum kamu makan. Akhirnya makan juga tuh Salman. Buka saumnya. Dipaksa oleh Abu Dzar. Terpaksa dia buka karena Salman. Di malam hari biasanya full 1 hari 1 malam ibadah tanpa tidur. Abu Dzar. Waktu 1/3 malam pertama Abu Dzar salatul lail. Baru mau salatul lail habis berwudu, kepergok sama Salman. Kata Salman, tidur. Jangan sholat. Wih, sadis banget. Masa mau beribadah salah? Tidur dan jangan sholat. Tidur, terpaksa. Ini saudara besar nih. Tidur. Di pertengahan bangun lagi Abu Dzar mau sholatul lail, kepergok lagi sama Salman. Memang sengaja Salman mau merubahnya. Dibilang sama Salman, tidur nggak? Kalau nggak tidur awas kamu. Tidur lagi. 1/3 malam terakhir baru bangun lagi. Pas bangun lagi ketemu Salman lagi. Kata Salman, sekarang silakan kamu sholat. 1/3 malam terakhir baru Salman mengatakan, sekarang waktunya kamu sholat, silahkan. Karena Allah punya hak, keluargamu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak, masing-masing berikan haknya. Hanya kata itu yang membuat Salman akhirnya memberikan syafaat dengan Abu Dzar waktu nanti di yaumil qiyamah, persaudaraan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya satu kata, inna lillahi alaika haq. Sesungguhnya Allah punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak, hartamu punya hak, tetanggamu punya hak. Masing-masing tempatkan dan berikan hak masing-masing untukmu. Mudah-mudahan antar kita memberikan amar ma'ruf, nasihat, nuntut ilmu, amal saleh menjadikan syafaat di antara kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mudah-mudahan nanti program-program kita di Hasmi dengan ustadz-ustadz yang di Dewan Harian Hasmi memberikan
kesempatan buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kalian sekalian untuk saling bersaudara dalam keislaman, dalam keimanan, dalam amal saleh, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama tanpa sedikit pun ragu, jangan takut apa yang akan kita berikan, cukup apa yang kita mampu kita berikan, apa yang tidak mampu nggak usah diberikan dan nggak usah malu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat persaudaraan kita ikhlas karena ketakwaan dan keimanan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.